Loh kok tembus 300 juga? Sama aja dong. Coba cek lagi. Bener ya? Sama berarti. Halo, salam istimewa dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Makasih banget buat kalian sudah nonton video-video kita, terutama video-video terakhir ya, tentang Intel Gen 13 yang non-CAD, terus juga tentang motherboard setan dari ASRock ya, B660 MPG Riptide, dan banyak juga dari kalian yang komentar, dan di beberapa komentar yang saya reply, saya juga janji sebenarnya untuk menerusin beberapa konten lagi tentang motherboard tersebut, dan juga tentang prosesor Intel yang non-CAD ini. Cuman kayaknya janji saya belum bisa saya penuhi minggu ini, karena tiba-tiba AMD minta bantuan saya untuk ngebantu mereka mempersiapkan acara mereka tanggal 10 besok di Jogja, AMD 7000 Goes to Jogja, dan salah satu yang mereka minta bantuan adalah ngerakit PC setup yang akan mereka demokan di acara tersebut. Dan di samping saya sudah ada sebuah PC ini dari ASRock ya, ini menggunakan Ryzen 9 yang paling kencang 7950X yang sudah saya rakit sudah jadi, dan saya support lagi VGA card untuk konten ini karena saya di konten ini ingin ngebahas sesuatu yang menurut saya paling menarik dari sebuah Ryzen 7000 series, yaitu power efisiensinya. Ya, power efisiensi itu gimana maksudnya? Jadi secara umum setiap prosesor itu semakin kencang, harusnya normalnya itu membutuhkan power dan konsumsi daya yang lebih tinggi. Jadi kalau secara contohnya yang paling gampang ya, Ryzen 9 seri tertingginya dengan Ryzen 5 seri menengahnya, kira-kira borosan mana? Ya pasti akan lebih boros Ryzen 9. Konsumsi dayanya akan lebih besar Ryzen 9 karena memang secara performance jauh lebih tinggi dan secara core dan thread juga lebih banyak. Nah, khusus di Ryzen 7000 series ini memang AMD melakukan pendekatan yang berbeda. Mereka menetapkan TG Max-nya itu 95 derajat, sehingga kalaupun kita mau menggunakan cooling yang lebih bagus sekalipun, itu tidak akan bergerak jauh dari 95 derajat, cuman performance-nya akan naik, clock-nya akan naik, dan juga ujung-ujungnya performance-nya akan naik. Nah, dari situ setiap pabrikan motherboard juga memiliki solusi sendiri-sendiri, baik dari Asus, MSI, Gigabyte, maupun ASRock, itu memiliki solusi sendiri-sendiri untuk bisa lebih menekan suhu lebih rendah dan juga menekan konsumsi daya lebih rendah. Dan dari sisi AMD sendiri pun sudah membuat sebuah software, mengupdate sebuah software. AMD Ryzen yang versi sekarang ini sudah ada beberapa preset, sudah ada beberapa profile. Salah satunya adalah Eco Mode yang bisa membuat sebuah Ryzen 7000 series berjalan jauh lebih irit konsumsi dayanya dan juga jauh lebih dingin walaupun harus menurunkan sedikit performance-nya. Nah, di video ini saya akan coba sharing ya performance sebuah Ryzen 9 7950X apabila kita jalankan secara default, lalu kita bandingkan dengan beberapa preset yang akan kita apply dari solusi dari motherboard maupun dari AMD sendiri dengan AMD Ryzen Master-nya. Kita akan lihat 4 parameter ya, dari mulai power package yang kita lihat dari software HW Info maupun Cortem. Terus kita juga akan lihat power consumption dari power meter dari power supply. Kita akan lihat suhunya dari software yang kita akan install nanti, dan juga kita akan lihat performance-nya dari score software benchmark yang akan kita pakai. Dan sebagai pembanding, kita akan menggunakan sebuah sistem Intel Gen 13 yang kita pakai kemarin ya, Intel 13600K. Sebuah Intel Raptor Lake kelas menengah yang murni Raptor Lake ya, bukan Alder Lake Refresh. Kita akan lihat segimana sih konsumsi dayanya apabila kita bandingkan dengan sebuah Ryzen 9 7950E. Bingung? Daripada bingung langsung kita... Ya, kalau kita ngomong dari parameter pertama, kita akan lihat power package yang kita baca dari software yang kita install ya, HW Info ya, dan Cortem ya. Kita akan lihat power package-nya. Ketika default, power package-nya itu sekitar 218 watt. Ya. Terus ketika kita menggunakan preset BIOS dengan preset 85 maksimum TG Max ya, itu turun jadi 182 watt. Terus ketika kita menggunakan Blazing OC Tuner, kita ngeset manual ya, 1 volt dengan 4,8 GHz. Itu power package yang terbaca cuma 123 watt. Ya, cuma 123 watt. Dan kalau kita apply Eco Mode-nya dari Ryzen Master software, itu turun power package-nya jadi 88 watt doang yang terbaca di software. Dan sebagai pembanding tadi kita ngomong Intel ya, Intel ini sudah kita tweaking juga sebenarnya ya. Maksudnya
karena saya tetap khawatir dengan suhunya, emang cukup panas ya. Kita tadi cuma setting load line mikronya di level 8 ya. Dan kalau kita lihat power package-nya ini di angka 216 watt ya. Jadi memang secara umum Ryzen 9-nya ini secara power package yang terbaca di software itu sama dengan sebuah Core i5, bukan dengan Core i9 tapi dengan Core i5-nya Raptor Lake. Selanjutnya kalau kita lihat di power meter, jangan-jangan cuma power package-nya doang salah baca softwarenya. Oke, kita lihat di power meter ya, kita lihat di power wall-nya yang ditarik oleh si PSU untuk menjalankan Zenbench R23 multicore. Dalam kondisi default di power meter terbaca untuk Ryzen 9 ini 318 watt. Terus kalau kita ngomong di preset BIOS 85 TJ Max-nya ASRock itu di 280 watt. Ketika kita apply di Blazing OC tadi dengan settingan 1 volt 4,8 GHz 211 watt, dan ketika Eco Mode kita apply dari Ryzen Master cuma 162 watt. Dan kita lihat lagi yang Intel dengan kondisi dalam tanda kutip default ya, saya tweaking dikit tadi supaya tidak terlalu panas. Itu power package-nya tembus di 313 watt. Jadi memang secara umum si Ryzen 9 ini default by default dengan sebuah 13600K itu sama ya power consumption-nya. Selanjutnya kita akan lihat maksimum temperaturnya. Ya, by default maksimum temperaturnya sesuai dengan yang diomongin AMD. Ryzen 9 ini 95 derajat Celcius. Selanjutnya kalau kita menggunakan preset BIOS dari ASRock yang maksimum TJ Max 85 juga terbukti cuma 85 derajat Celcius. Kalau kita pakai Blazing OC settingan yang tadi cuma jadi 78 derajat Celcius maksimum yang tercatat di Core 10. Dan kalau kita pakai Eco Mode cuma 62 derajat Celcius. Dan sebagai pembanding tadi Intel kita lihat dengan Noctua D15 walaupun ini water cooling 240 itu Noctua ya. Cuman menurut saya performanya equal lah ya karena harganya pun lebih mahal Noctua ya. Itu tembus 100 derajat Celcius di 4 core-nya, yang 2 core-nya 99 something, kalau yang 4 core lain tembus 100 derajat Celcius. Selanjutnya yang terakhir dari skornya ya, kalau kita defaultnya dapat 37.700 something, terus kalau di preset BIOS 85 watt itu 36.900-an, kalau di Blazing OC Tuner itu 36.300-an, dan kalau Eco Mode itu di angka 30.000-an. Sedangkan Core i5-nya memang bukan levelnya ya, cuma di angka sekitar 23.700. Ya, jadi itu beberapa tes yang kita sempat lakukan sebelum PC ini diangkut ke venue-nya AMD untuk acara AMD. Habis ini kita akan buat beberapa kesimpulan sederhana. Ya, dari hasil singkat tadi bisa kita lihat bahwa secara umum memang power efisiensi si Ryzen 7000 series ini luar biasa ya. Jadi secara umum tadi kita lihat, secara default, by default aja, kalau kita ngomong power package maupun power consumption dari sebuah sistem Ryzen 9 yang paling mentok ini 7950X 16 core 32 thread itu hanya sama dengan sebuah Core i5-nya Intel Gen 13600K di power package sekitar 200-an, di power draw di power meter sekitar 300-an ya. Jadi kurang lebih sama, walaupun saya bilang lebih irit Ryzen 9 ya. Karena itu nggak ada RGB-nya banyak banget. Ada 6 fan RGB, walaupun sedikit-sedikit kan itu juga membebani power ya, tapi butuh power juga. Ya, pokoknya intinya sama lah ya. Apalagi kalau kita mau menggunakan beberapa solusi yang dibuat oleh motherboard, baik dari preset BIOS maupun dari software ya. Kalau di sini ASRock ya. Juga dari AMD sendiri sudah memiliki beberapa preset di Ryzen Master-nya. Bahkan tadi yang Eco Mode kita coba itu bisa menekan TDP-nya sampai ke 65 watt dan power package-nya sekitar 80 watt doang untuk 16 core 32 thread dengan hasil akhir skornya juga masih cukup tinggi dari 30.000. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang secara teori AMD memang memiliki litografi fabrikasi yang lebih kecil ya 7 nanometer dibandingkan Intel Gen 13 yang 10 nanometer. Yang menurut saya Intel masih menggunakan cara konvensional ya untuk bersaing di Gen 13 ini untuk bersaing dengan Ryzen 7000 dengan cara menambahkan core yang lebih banyak dan menaikkan clock-nya. Dan akhirnya ya memang begitu, konsumsi dayanya jadi nggak bisa irit karena core-nya ditambahin lagi jadi banyak dan clock-nya ditinggiin juga. Dan ujungnya juga ketika konsumsi daya nggak jadi irit, suhunya juga akan lebih panas. Dan terbukti tadi secara suhu juga Intel Core i5-nya itu jauh lebih panas dibandingkan sebuah Ryzen 9. Oke, gitu aja, nggak bisa lama-lama karena ini juga mau di packing ulang untuk siap-siap acara besok. Jadi memang video yang singkat ini semoga bisa memberikan gambaran secara umum betapa dahsyatnya efisiensi power dari sebuah Ryzen 7000 series. Ternyata top of the line itu hanya sama dengan Core i5-nya Gen 13 power consumption-nya.
Ya, buat kalian yang sudah punya undangan, jangan lupa besok tanggal 10 jam 5 sore di Hotel Harper Jalan Mangkubumi. Kalaupun kalian nggak bisa dapat undangan ya, saya usahakan semoga bisa membuat sebuah video liputan tentang acara tersebut yang harusnya heboh banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.